Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Habibie. Nah, anak-anakku semua, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai uji asam dan basa menggunakan beberapa indikator. Satu indikator dari kertas lakmus dan yang kedua adalah indikator universal. Nah, anak-anakku semua, mari kita ulas kembali sedikit tentang pertemuan minggu lalu. Kita ulang kembali untuk minggu lalu, kertas lakmus merah dan biru ketika dimasukkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi, ya betul, merah akan tetap merah dan lakmus biru akan menjadi merah. Selanjutnya, apabila kita menguji larutan basa menggunakan kertas lakmus merah dan biru, apa yang akan terjadi? Ya betul, kertas lakmus biru akan tetap biru dan kertas lakmus merah akan menjadi biru. Nah, kali ini di pertemuan kita yang baru, kita akan membahas tentang uji asam dan basa menggunakan indikator alami. Nanti pada saat percobaan kalian akan dibersamai oleh saya dan juga dengan Ibu Vivi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, yuk simak kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita berikut ini. Salam saintis muda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang indikator alami untuk menguji sifat asam basa suatu larutan. Apa saja indikator alami itu? Diantaranya adalah kol ungu, kunyit, ada bunga mawar, dan juga bunga telang. Mari kita simak video berikut. Kali ini kita akan mempraktekkan cara menguji larutan asam dan juga basa menggunakan indikator alami berupa kunyit. Nah, alat dan bahannya diantaranya adalah Aquades. Ini bisa kalian ganti dengan air mineral yang ada di rumah. Kemudian ada gelas ukur, ada kunyit, ada alu dan juga lempang, ada pipet tetes, ada plat tetes, ada lagi tusuk gigi, kertas saring dan juga tisu. Nah, alat-alat dan juga bahan yang ada di sini bisa kalian sesuaikan dengan alat dan bahan yang ada di rumah ya. Selain indikator yang sudah saya sebutkan, masih ada loh indikator alami lainnya. Di antaranya adalah bunga sepatu, kulit manggis, bougainville, wortel, dan lain sebagainya. Baik, kita akan menguji beberapa larutan asam basa. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan cuka dan juga deterjen. Nah, apabila di rumah kalian tidak memiliki cuka, bisa kalian ganti dengan air jeruk apapun itu. Untuk larutan deterjen bisa kalian ganti dengan sabun cair maupun sabun mandi, sesuai yang ada di rumah kalian saja.
menguji larutan cuka dengan menggunakan indikator alami kunyit yang telah kita buat sebelumnya. Caranya yang pertama, kita ambil larutan cuka, kemudian teteskan pada kunyit kurang lebih 3 tetes. Tunggu beberapa saat dan lihat perubahan warna yang terjadi pada campuran antara larutan cuka dan juga indikator alami dari kunyit. Selanjutnya kita akan menguji larutan basah dari deterjen. Nah, kita tadi kan sudah membuat larutan deterjen. Nah, langkah pertama kita ambil deterjen menggunakan pipet tetes, kemudian teteskan ke indikator kunyit yang telah kita buat. Kemudian kalian amati perubahan warna yang terjadi setelah indikator kunyit ditetesi dengan larutan deterjen. Dari hasil perubahan warna terlihat bahwa indikator kunyit menunjukkan warna kuning muda setelah bersentuhan dengan larutan asam. Sedangkan hasil pengamatan larutan deterjen dengan kunyit menghasilkan warna merah tua. Nah, ini menunjukkan bahwa deterjen memiliki sifat yaitu basah. Ya, setelah kertas saring dan juga tusuk gigi kita rendam dengan air kunyit, kemudian kita jemur dan menjadi kering. Nah, kita dapat menggunakan indikator tersebut untuk menguji larutan asam dan juga basah. Oh iya, untuk tusuk gigi sebenarnya tidak direndam, tidak apa-apa. Kalian bisa langsung menusukkannya ke kunyit tanpa harus ditumbuk terlebih dahulu. Dari deterjen, caranya sama. Kalian tinggal memasukkan kertas saring yang telah diberi indikator kunyit ke dalam larutan deterjen. Kemudian sama juga tusuk gigi juga dimasukkan ke dalam larutan deterjen. Kalau ini langsung bisa terjadi perubahan warna dengan cepat ya. Bisa kalian lihat bahwa warnanya berubah menjadi merah bata. Ini membuktikan bahwa larutan deterjen bersifat basah. Untuk selanjutnya, indikator alami yang akan kita gunakan yakni indikator bunga telang. Nah, indikator alami bunga telang ini bisa kita temukan di mana saja, terutama ketika kalian melihat di pinggir jalan ada pohon menjalar seperti ini yang bunganya berwarna ungu. Ini bisa kalian gunakan untuk indikator alami asam dan basa. Selain sebagai indikator alami, bunga telang ini juga bisa dijadikan produk berbagai olahan makanan. Dan juga bunga telang ini kita lihat warnanya ungu, memiliki kadar antioksidan yang tinggi sebagai penangkal radikal bebas yang di zaman sekarang ini banyak sekali di udara dan juga di tempat lainnya. Untuk itu kalian wajib ya anak-anak, wajib untuk mengetahui manfaat dari bunga telang ini dalam kehidupan. Bahkan selama ini bunga telang ini jarang sekali digunakan oleh masyarakat karena tidak tahu akan manfaatnya, dan juga hanya diberantas begitu saja di pinggir jalan, padahal punya sangat banyak sekali manfaat. Untuk mengetahui bagaimana indikator bunga telang digunakan, mari kita simak video setelah ini. Nah, setelah kalian keringkan atau setelah kalian ambil dengan posisi seperti ini, kalian memasukkan kurang lebih mungkin 5 bunga saja, bisa lebih 5 bunga ke dalam gelas ukur atau gelas yang ada di rumah kalian. Ya, baik. Setelah itu 100 ml nanti kalian masukkan air panas, air yang mendidih untuk diseduh. Nah, setelah diseduh nanti kita lihat hasilnya.
Oke, baik. Setelah air seduhan telang tadi mendidih dan juga didiamkan sampai tidak panas, kita mengumpulkan dua. Jadi ada yang nanti akan digunakan untuk uji asam dan yang satu akan digunakan untuk uji basa. Baik, kita siapkan. Untuk larutan asam masih sama seperti tadi, kita menggunakan larutan cuka, dan juga untuk larutan basa kita menggunakan larutan deterjen. Untuk kalian yang sedang berada di rumah bisa menggunakan larutan jeruk atau apapun sebagai pengganti asam, dan juga sabun cair ataupun sabun mandi untuk pengganti larutan basa. Baik, anak-anak semua, kita akan melakukan pengujian, yakni yang pertama dengan larutan basa terlebih dahulu. Dengan larutan deterjen kita tuangkan. Baik, kita lihat perubahannya ya. Coba kalian amati perubahan warnanya menjadi warna biru kehijauan yang lebih pudar dibandingkan warna sebelumnya ya, lebih pucat maksud saya. Ya, yang selanjutnya coba kita masukkan larutan asam cuka ke dalam larutan telang tadi. Kita lihat perubahan warnanya. Ya. Oke. Baik, bisa kalian amati warna sebelum dan sesudah tadi, dan juga warna pada saat setelah di compare keduanya ya. Ini yang larutan telang dimasukkan basa deterjen, yang ini larutan telang dimasukkan asam cuka. Yang dimasukkan basa warnanya itu hijau pucat kebiruan seperti ini. Terus yang dimasukkan asam menjadi warna violet atau warna biru keunguan yang lebih cerah dibandingkan warna biru pada telang tadi. Ya, anak-anak semuanya, tadi kita sudah mempelajari apa saja indikator alami yang digunakan dalam proses menguji larutan asam dan basa. Nah, kalian sudah tahu kan sekarang bahwa di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali bahan yang bisa digunakan untuk indikator alami asam dan basa. Nah, untuk itu mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kesimpulan kita pada video ini yang pertama adalah pada larutan uji kunyit, ketika diberikan larutan basa akan berubah warna menjadi merah kecoklatan, dan apabila diberikan larutan asam akan berubah menjadi warna kuning cerah. Pada larutan bunga telang, ketika diberikan larutan basa dia akan berubah warna menjadi hijau pucat kebiruan, dan ketika diberi larutan asam akan berubah warna menjadi ungu cerah. Ya, itu tadi video kita pada hari ini. Tetap selalu semangat, jaga kesehatan. Di pertemuan depan kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.